Ladies, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami kembali untuk kami sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berkata-katalah kepada masing-masing daripada kami ya Tuhan, biarlah kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami ya Tuhan, agar kami mendapatkan berkat dari firman yang dibagikan. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, bahkan mengajar, menegur kami ya Tuhan, supaya kami boleh semakin baik, semakin serupa dengan Engkau Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom ladies, tema kita di hari ini adalah restorasi ya, restorasi. Apa itu restorasi? Restorasi itu adalah sebuah tindakan atau proses untuk memulihkan, memperbaiki atau membangun kembali sesuatu agar kembali ke bentuk dan kondisi aslinya. Mungkin ladies bisa melihat pada gambar-gambar di bawah ini sesuatu yang direstorasi seperti hutan yang tadinya terbakar gitu ya, ditanami kembali supaya kembali menjadi hutan yang subur. Begitu juga dengan sebuah lukisan yang mungkin karena faktor waktu atau cuaca akhirnya tidak lagi menjadi sama pada saat dia dibuat pertama kali, sehingga dibutuhkan suatu proses restorasi untuk mengembalikan lukisan tersebut kepada kondisi yang aslinya. Demikian juga dengan sebuah bangunan. Bagaimana bangunan yang pada awalnya dibangun, didirikan itu pasti merupakan sebuah bangunan yang baik. Tetapi seiring waktu berjalan, pasti mulai terjadi penuaan pada bangunan tersebut. Sehingga diperlukan restorasi agar bangunan tersebut kembali ke bentuk dan kondisi aslinya dan bisa dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Apa hubungannya gitu ya dengan kita lady saat ini? Nah, kalau kita perhatikan sepanjang sejarah manusia, banyak pandangan, banyak perlakuan yang dialami oleh perempuan yang pastinya berbeda dari apa yang dialami oleh laki-laki. Banyak perempuan diperlakukan berbeda, dianggap tidak layak, dianggap tidak mampu, bahkan mungkin sampai menderita kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik. Karena dianggap, oh kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu lebih rendah dari laki-laki. Tetapi apakah seperti itu yang ada di dalam Alkitab? Mungkin banyak orang mengait-ngaitkan bahwa, oh ya dulu kan manusia jatuh dalam dosa karena perempuan, karena Hawa yang lebih dulu tergoda memakan buah tersebut dan memberikan kepada suaminya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, bagaimana Alkitab mencatat apa yang dialami oleh perempuan, perlakuan-perlakuan yang dialami oleh perempuan. Di situ terlihat tidak pernah Tuhan membedakan laki-laki dan perempuan, dan tidak pernah Tuhan menempatkan perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Laki-laki dan perempuan di mata Tuhan adalah sama. Yang membedakan adalah fungsinya, terutama pada saat mereka sudah berumah tangga, di mana laki-laki menjadi kepala dan istri menjadi penopangnya, menjadi tubuhnya. Di sini kita kembali melihat, ladies, bagaimana di sepanjang Alkitab banyak dicatat perempuan-perempuan yang juga dipulihkan oleh Tuhan, direstorasi oleh Tuhan. Mungkin sebagai contoh kita bisa ambil Ruth, di mana dia adalah seorang Moab, tetapi dia boleh menjadi bagian dari bangsa Yahudi karena dia percaya, dia beriman kepada Tuhan. Bahkan dari Ruth lahirlah Raja Daud dan akhirnya Yesus Kristus. Demikian juga mungkin dengan Rahab, seorang wanita yang bukan wanita yang baik, seorang dikatakan dia seorang sundal gitu ya, seorang pelacur. Tetapi karena imannya di dalam Tuhan, akhirnya dia diterima menjadi bagian dari keluarga Tuhan, jadi bagian dari umat Tuhan. Begitu juga dengan perempuan-perempuan yang lain. Tidak pernah Tuhan membedakan, merendahkan perempuan. Nah, di sini kita melihat bagaimana justru melalui kebangkitan Tuhan. Itu seperti sebuah gong ya yang betul-betul menaruh stempel bahwa apa yang Tuhan anggap, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu sebetulnya merestorasi, mengubahkan, memulihkan kembali.
image atau citra perempuan, peran perempuan yang selama ini mungkin sudah rusak oleh perbuatan manusia sendiri, oleh karena dosa, tetapi karena kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan merestorasi perempuan menjadi ke bentuk, kondisi, dan fungsi aslinya. Kita lihat di slide berikutnya. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri justru kepada perempuan-perempuan, kepada murid-murid perempuannya. Dan mereka inilah saksi-saksi pertama yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita kebangkitan Tuhan. Ini seperti menyatakan bahwa memang dulu pada saat manusia jatuh di dalam dosa, itu wanita yang memulai, tetapi Tuhan merestorasi perempuan bahwa pada saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menyatakan dirinya kepada perempuan dan Tuhan juga memerintahkan perempuan ini menjadi saksi kebangkitan Tuhan untuk menceritakan kepada murid-murid yang lain. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian juga kita. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diubahkan Tuhan, direstorasi Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Nah, apa dampak yang Tuhan Yesus kerjakan melalui keselamatan yang diberikannya kepada kita? Apa dampak restorasi yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita, terutama bagi kita perempuan? Kita lihat ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama adalah self-worth. Restorasi yang dikerjakan Tuhan kepada kaum perempuan memperbaiki self-worth kita. Self-worth itu adalah suatu perasaan untuk mencintai diri sendiri dan percaya bahwa diri kita layak untuk dicintai. Banyak perempuan mungkin karena pengalaman hidupnya, karena tumbuh kembangnya waktu kecil, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mengerti rasanya disayang, dianggap tidak pantas, dianggap tidak layak, sehingga dia tidak mengerti, dia tidak mengasihi, dia tidak mencintai dirinya sendiri, dan bahkan dia merasa tidak layak untuk dicintai. Perempuan yang memiliki pemikiran demikian, yang memiliki self-worth yang rendah, pada akhirnya juga akan membuat keputusan-keputusan yang buruk dalam hidupnya. Karena yang dia percaya adalah dirinya tidak berharga, dirinya tidak baik, sehingga dia membiarkan hal-hal yang tidak baik terjadi pada dirinya. Tetapi pada saat Tuhan menebus kita, Dia mengangkat kita dari lumpur dosa. Tuhan mengangkat kita, Tuhan menyucikan kita karena kasih karunia-Nya. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, perempuan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 4, Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ladies, begitu besar Tuhan mengasihi kita. Begitu Tuhan mengasihi kita, sehingga Dia berkata, engkau berharga dan engkau mulia. Bahkan Dia memberikan dirinya untuk kita. Biarlah apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini, biarlah janji Tuhan ini kita pegang, bahwa diri kita sungguh berharga di mata Tuhan. Mungkin keadaan kita saat ini tidak baik, mungkin kita menerima perlakuan yang tidak baik, mungkin kita sering mendengarkan kata-kata yang merendahkan kita. Mungkin keadaan kita saat ini tidak membuat kita mempunyai percaya diri. Kita menjadi rendah diri. Tetapi ingatlah firman Tuhan bahwa saat kita di dalam Tuhan, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan sudah membuat diri kita berharga dan mulia bagi Tuhan. Ada satu ruang kosong yang diciptakan Tuhan di dalam hidup setiap manusia. Ya, dikatakan oleh Blaise Pascal demikian. Ada sebuah ruang kosong yang diciptakan Allah di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Ruang kosong ini tidak dapat diisi oleh harta, tidak dapat diisi oleh kekuasaan,
tidak dapat diisi oleh hal-hal yang memuaskan keinginan lahiriah kita, tetapi hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Demikian juga saat orang yang tidak merasa layak untuk dikasihi, saat dia menerima kasih Tuhan, ruang kosong itu terpenuhi, sehingga dia boleh melihat dirinya seperti Tuhan melihat dirinya, sebagai perempuan yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Saat kita sebagai perempuan mungkin menerima perlakuan yang tidak baik, saat kita mungkin dianggap tidak layak, saat kita mungkin dianggap tidak pantas, percayalah Tuhan mengerti keadaan kita. Carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19, Tuhan berkata bahwa ia dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saat kita mungkin mengalami perlakuan yang tidak mengenakan kita, saat kita sedih karena perlakuan orang lain, saat kita mungkin merasa kecewa akan kondisi kita, datanglah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, karena Dia dekat saat kita berseru kepada Dia. Dan ingat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kasih-Nya, itulah yang boleh terus mengisi kekosongan di hati kita. Biarlah kita sebagai ladies yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengisi kekosongan hati kita dengan Tuhan, mengisi kekosongan hati kita dengan firman Tuhan, supaya hati kita menjadi utuh dan kita boleh memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Dikatakan bahwa kesadaran akan self-worth kita di mata Tuhan memberikan kerinduan dan kekuatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seorang perempuan yang sadar bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan, mempunyai kerinduan untuk terus menyenangkan Tuhan, karena dia tahu dia dikasihi, sehingga dia mau mengasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan menjadi semakin serupa dengan Tuhan, supaya diberikan juga kekuatan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus telah menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Bagaimana melalui karakter kita, kita menjadi serupa dengan Dia. Mungkin hidup kita di masa yang lalu, mungkin kesalahan-kesalahan yang kita buat, mungkin dosa-dosa yang kita perbuat saat kita belum mengenal Tuhan, membuat kita memandang diri kita tidak layak untuk dikasihi, tidak layak untuk menerima kemurahan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita berharga dan mulia di mata Dia. Sehingga kehidupan kita yang lama kita tinggalkan, yang baru sudah datang. Biarlah di dalam kehidupan kita yang baru, dalam kehidupan yang sudah direstorasi oleh Tuhan, kita mau terus berusaha menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Biarlah karakter kita boleh terus diubahkan, supaya kita memiliki karakter Kristus. Amin, ladies. Baik, sekarang kita akan melihat hal kedua yang direstorasi oleh Tuhan Yesus karena kebangkitannya. Hal kedua yang direstorasi adalah relationship atau hubungan. Sesuatu yang membedakan kekristenan dengan agama atau kepercayaan lain adalah Yesus datang bukan untuk mendirikan agama. Mungkin pemimpin agama lain atau pendiri agama lain, dia datang untuk mendirikan agama, membuat suatu agama baru, mencari pengikut, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kita tidak datang untuk membuat suatu agama yang baru, melainkan untuk memulihkan hubungan yang telah rusak akibat dosa. Pada saat kita jatuh ke dalam dosa, hubungan yang sudah ada antara Tuhan dan manusia itu menjadi rusak. Karena Tuhan yang tidak berdosa, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, tidak mungkin bersatu dengan manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk memulihkan hubungan yang rusak itu antara Tuhan dan manusia. Dia datang mendamaikan kita dengan dirinya sendiri di atas kayu salib melalui pengorbanannya. Seperti yang dapat kita lihat di dalam ayatnya 2 Korintus 5 ayat 19a dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya
oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Pada saat Tuhan mendamaikan dirinya dengan kita, pada saat Tuhan datang, pada saat Tuhan berkorban bagi kita, pada saat Dia bangkit, Tuhan telah merestorasi hubungan antara kita dengan dirinya. Sehingga kita dapat datang menghampiri Tuhan, kita dapat datang menyebut Dia Bapa, menyebut Dia Tuhan. Kita boleh mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang sungguh, Tuhan yang sejati. Dan restorasi yang dilakukan Tuhan terhadap kita adalah memulihkan hubungan tersebut. Hubungan yang telah rusak karena dosa sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Hubungan yang intim dengan Tuhan hanya bisa dibangun melalui pengenalan akan Dia yang berlandaskan kasih kita kepada Tuhan. Saat kita sudah direstorasi hubungannya oleh Tuhan, kita sudah diberikan jalan oleh Tuhan untuk datang kepada dirinya. Biarlah kita juga mempunyai pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang semakin bertumbuh, yang semakin hari semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah ladies pada saat ini kita mempunyai disiplin dalam hidup kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Bukan waktu yang sisa, tetapi kita menyisihkan waktu, menentukan satu waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Bukan hanya karena apa yang dikatakan orang, bukan karena apa yang kita baca saja, bukan karena apa yang kita dengar, tetapi kita sendiri belajar mengenal pribadi Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, kita tahu bahwa pada saat kita tidak melakukan perintah Tuhan, pada saat kita mengeraskan hati kita tidak melakukan firman-Nya, kita sudah membuat Tuhan kecewa. Kita sudah membuat Tuhan sedih. Kita sudah menolak Tuhan. Bukan sekedar mungkin kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau hanya karena itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi bukan seperti itu. Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang menceritakan pada saat orang Israel menolak Tuhan, menolak dipimpin langsung oleh Tuhan, dan mereka menuntut seorang raja, raja manusia. Tuhan sudah memperingatkan mereka bahwa pada saat seorang raja, seorang manusia yang memimpin, akan ada konsekuensi-konsekuensinya. Tetapi orang Israel tetap mengeraskan hatinya. Nabi Tuhan pada saat itu, dia sungguh kecewa akan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Tetapi Tuhan berkata, kamu jangan sedih. Karena yang mereka tolak itu sebetulnya bukan kamu, tetapi aku yang mereka tolak. Begitu yang Tuhan rasakan pada saat kita tidak mau tunduk pada perintah Tuhan, pada saat kita mendahulukan ego kita sedang menolak Tuhan. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, tanpa kita mau membaca, bertekun akan pengajaran-pengajaran di dalam firman Tuhan, kita tidak mungkin mengenal Tuhan. Kalau kita mau membaca firman Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, biarlah itu dilandaskan karena kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini diceritakan tentang jemaat mula-mula, di mana mereka bertekun dalam pengajaran, yaitu dalam firman Tuhan. Mereka bertekun, mereka dengan giat, mereka dengan rajin membaca firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan mereka juga tekun di dalam persekutuan. Mereka tekun hadir di dalam ibadah-ibadah, di mana mereka terus diajar oleh ajaran Tuhan Yesus. Dan mereka juga dikatakan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Biarlah kita sebagai ladies yang sudah direstorasi hubungan kita dengan Tuhan, kita mempunyai disiplin, disiplin di dalam membaca firman Tuhan, disiplin di dalam berdoa, disiplin di dalam bersekutu dengan sesama anak-anak Tuhan. Biarlah hidup kita boleh terus diubahkan. Biarlah hubungan yang sudah direstorasi oleh Tuhan juga akhirnya memulihkan hubungan kita dengan sesama.
saat hubungan kita baik dengan Tuhan, saat hubungan kita benar dengan Tuhan, pasti hubungan kita dengan sesama juga akan direstorasi. Hubungan antara Allah dan manusia yang sudah direstorasi juga akan merestorasi hubungan manusia dengan sesamanya. Seperti kita baca di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13, dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Tuhan menghendaki kita untuk sabar terhadap sesama kita. Tuhan juga menghendaki kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita dapat melatih karakter Kristus? Bagaimana kita boleh terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Apabila Tuhan tidak mengizinkan keadaan, Tuhan tidak mengizinkan orang-orang yang mungkin sepertinya membuat hati kita kesal, membuat hati kita kecewa, bahkan membuat sakit hati kita. Kalau Tuhan tidak izinkan, pada saat kita mungkin diperhadapkan dengan situasi yang demikian, janganlah kita bersungut-sungut, tetapi ingatlah akan firman ini, bahwa Tuhan mau kita bersikap sabar, Tuhan mau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Biarlah kita juga berbuat yang sama terhadap sesama kita. Di dalam Amsal dikatakan, besi menajamkan besi, dan orang menajamkan sesamanya lewat hubungan dengan sesama kita. Karakter kita dibentuk oleh Tuhan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau tidak ada orang-orang yang demikian dalam kehidupan kita, tidak mungkin karakter kita terbentuk. Kalau kita hanya dikelilingi oleh orang-orang yang menyenangkan hati kita, tidak mungkin kita ini bisa diasah karakternya. Tetapi karakter kita itu tidak akan bertumbuh, kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Justru saat kita diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian, kita semakin diubahkan. Kalau seorang pertumbuhan seorang anak, apabila dia tidak mendapatkan gizi yang cukup, dikatakan anak itu akan menderita stunting atau cebol gitu ya. Pertumbuhannya tidak sesuai dengan pertumbuhan umurnya. Demikian juga dengan orang Kristen. Kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak bertumbuh, karakter kita tidak diubahkan, kita tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kita tidak bertekun membaca firman Tuhan, kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita seperti uh, orang-orang Kristen yang stunting, orang-orang Kristen yang mempunyai rohani yang stunting atau yang cebol. Tapi saya percaya, ladies, di tempat ini, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, bukan seperti demikian. Biarlah kita mengizinkan Tuhan membentuk kita lewat hal-hal, lewat orang-orang yang diizinkan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita, untuk mengubah kehidupan kita, untuk mengubah karakter kita semakin serupa dengan Tuhan. Ingatlah ayat ini selalu bahwa Tuhan menghendaki kita untuk bersabar dan mengampuni orang-orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Di dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dia sudah mendamaikan kita dengan dirinya. Biarlah kita yang juga punya hubungan yang sudah didamaikan Tuhan. Kita yang mau belajar sabar terhadap sesama kita. Kita yang mau belajar mengampuni orang lain. Biarlah kita juga membawa damai, menjaga perdamaian dengan semua orang. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana kalau seorang lady, bagaimana kalau seorang perempuan Kristen berlaku tidak sabar, berlaku suka marah, suka mencari gara-gara, suka ribut? Apakah hal itu mencerminkan kasih Tuhan? Apakah hal itu mencerminkan karakter Kristus? Pasti sama sekali tidak. Biarlah kita menjaga perdamaian, hidup dalam perdamaian dengan semua orang, supaya nyata kasih Tuhan, karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, ladies. Yang ketiga, apa yang direstorasi, dikerjakan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus
bagi kita, terutama kaum perempuan, yaitu adalah fungsi kita. Fungsi kita sebagai perempuan. Tadi sudah disebutkan bahwa perempuan diciptakan Tuhan setara dengan pria. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 nanti ladies boleh baca bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Yang membedakan adalah fungsi kita, fungsi laki-laki dan perempuan, terutama pada saat sudah menikah. Kita baca fungsi seperti apa yang Tuhan restorasi bagi kita, kaum perempuan. Dalam Kejadian 2 ayat yang 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata penolong diterjemahkan dari kata Ibrani ezer, yang berarti penolong, bantuan, atau kekuatan. Dalam konteks Alkitab, kata ezer ini merujuk pada pertolongan yang kuat, termasuk pertolongan dari Tuhan dan peran dari seorang penolong yang setara, yaitu perempuan yang diciptakan oleh Tuhan. Kita melihat bahwa seseorang yang mampu menolong adalah orang yang dianggap lebih kuat dari orang yang ditolong. Tetapi dalam kesempatan ini, kita juga diingatkan oleh Tuhan, apabila kita diberikan satu kedudukan, apabila kita diberikan satu jabatan, apabila kita diberikan satu kepercayaan untuk lebih dari orang lain, janganlah kita mempergunakan apa yang diberikan Tuhan untuk berlaku tidak baik, untuk berlaku mungkin semena-mena terhadap orang lain, tetapi biarlah kekuatan yang Tuhan berikan betul-betul kita pergunakan sebagaimana fungsinya untuk menjadi penolong. Saat Tuhan merestorasi fungsi kita sebagai seorang perempuan, Tuhan itu mengangkat derajat kita bahwa kita sungguh-sungguh adalah seorang penolong. Penolong bagi suami kita, penolong bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, bagi siapapun yang memerlukan pertolongan kita. Kita bukan lagi orang yang tertindas, orang yang terintimidasi, tetapi yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan sehingga kita mampu menolong orang lain. Seorang penolong wajib melakukan perbuatan yang baik terhadap sesamanya. Seperti sudah saya katakan sebelumnya, bagaimana kita yang diberikan kekuatan lebih, janganlah mengabuse kekuatan tersebut untuk bertindak tidak baik terhadap sesama kita. Biarlah kita ini juga selalu memiliki beban dalam hati kita untuk menolong, untuk berbuat baik terhadap sesama kita. Di dalam 1 Timotius 5 ayat yang 10 dikatakan, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Ayat ini memang berbicara tentang janda yang layak mendapatkan bantuan. Tetapi di sini dilihat janda seperti apa pada saat dia sebagai seorang istri, apa yang telah dikerjakan. Di sini, di dalam Timotius ini dicatat, seorang perempuan yang melakukan pekerjaan yang baik itu seperti mengasuh anak. Pada saat kita mengasuh anak kita, bukan hanya kita sekedar memberi makan, memberi pakaian, menyekolahkan, tetapi yang terlebih penting, apakah kita membawa anak kita kepada Tuhan? Apakah kita memperhatikan pertumbuhan rohaninya? Apakah kita mengajarkan anak kita tentang Tuhan? Apakah kita mengajarkan dan memberi teladan bagaimana hidup sebagai seorang Kristen yang benar di mata Tuhan, yang mau selalu menyenangkan Tuhan, mengajak anak kita ke gereja, mengajak anak kita berdoa bersama. Biarlah apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, keselamatan kita, kehidupan yang baru, iman kita juga kita wariskan kepada anak kita. Kita mau mengajarkan anak kita tentang Tuhan, tentang iman yang benar di dalam Kristus. Lalu dikatakan, orang yang atau perempuan yang sudah direstorasi fungsinya juga mau membasuh kaki saudara-saudara seiman. Apakah kita sudah mau merendahkan diri kita seperti Kristus yang mau membasuh kaki murid-muridnya? Mungkin di dalam pelayanan kita masih sering banyak alasan, masih sering mungkin tinggi hati, masih sering mungkin tidak mau merendahkan diri kita. Tapi kita yang sudah dipilih Tuhan, diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, biarlah kita juga memiliki karakter seperti Kristus yang mau merendahkan diri dan melayani sesama kita.
Apakah kita juga adalah perempuan yang menolong orang yang hidup dalam kesesakan? Begitu banyak perempuan yang di sekitar kita, yang mereka belum mengenal Tuhan, yang mereka memerlukan pertolongan dari kita, membawa mereka kepada Tuhan. Seperti dikatakan sebelumnya, ada satu ruang kosong dalam hidup manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, pada saat Tuhan ada dalam hidup kita, mengisi kekosongan hati kita, rohnya yang kudus tinggal dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita. Saat itu kita merasa utuh, kita merasa dipuaskan, sehingga dalam kehidupan yang menyesakkan sekalipun kita sanggup bertahan, karena kita tahu kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan dikatakan juga, saat fungsi kita direstorasi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi perempuan yang menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Biarlah kita berbuat baik bukan hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, tetapi kepada setiap orang, terutama juga mungkin orang-orang yang memerlukan kasih kita, belas kasihan kita. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa bagi orang yang menganiaya kita, memberkati mereka, supaya mereka pun juga menerima kasih karunia Tuhan. Biarlah kita menjadi ladies yang terus menggunakan kesempatan yang ada, segala kesempatan untuk berbuat baik. Mungkin sebagai seorang perempuan, kita tidak punya kekuatan lebih secara fisik, secara finansial, tetapi kita dapat membantu sesama kita dengan perkataan kita. Kita baca di dalam Amsal 16 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ladies, kita diberikan satu kelebihan oleh Tuhan. Kita, ladies, adalah perempuan-perempuan ini, kita adalah senang berbicara, senang berdiskusi, senang bercerita. Biarlah kelebihan kita ini kita pakai untuk membangun sesama kita. Biarlah perkataan-perkataan kita ini tidak saling menjatuhkan. Walaupun mungkin dalam konteks bercanda, walaupun dalam konteks mungkin hanya tidak sesuatu yang serius, tetapi biarlah setiap perkataan kita itu adalah perkataan yang menyenangkan, yang dikatakan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Biarlah kita, ladies yang sudah direstorasi oleh Tuhan Yesus, di dalam self-worth kita, di dalam relasi kita dengan Tuhan, di dalam fungsi kita, biarlah kita mempergunakan kelebihan kita, perkataan kita untuk menyenangkan hati orang, membawa mereka ke dalam hidup yang kekal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bila dulu perempuan membawa manusia jatuh ke dalam dosa, ya, sekarang Tuhan sudah merestorasi kita, sehingga kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan Yesus yang adalah hidup yang kekal itu sendiri. Dan ladies juga, kita sebagai perempuan yang sudah dipulihkan, yang sudah direstorasi fungsinya, yang mau selalu melakukan perbuatan yang baik, biarlah kita pergunakan perbuatan yang baik itu juga untuk membantu saudara-saudara kita seiman yang hidup di dalam kesulitan, di dalam kemiskinan bahkan. Kita dalam gereja kita bersyukur ada program misi, ada program diakonia, di mana kita boleh datang kepada saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, membantu saudara-saudara kita yang di dalam kesulitan hidup. Bagaimana mereka bisa merasakan kasih Tuhan bila Tuhan mereka tidak melihat hal itu dari sesamanya. Biarlah kita juga mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita, menolong mereka yang berkekurangan. Saat kita mungkin merasa, saya tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan finansial yang kuat untuk menolong orang lain. Saya percaya Tuhan Yesus mampu melipat gandakan apa yang kita berikan. Sama seperti kisah 2 ikan dan 5 roti, di mana seorang anak memberikan dengan tulus, tapi Tuhan sanggup melipat gandakan apa yang dia miliki, anak itu miliki untuk memberi makan ribuan orang. Demikian juga dengan kita. Sekecil apapun yang kita berikan,
bagi Tuhan, bagi sesama kita. Kita berikan dengan tulus. Kita biarkan Tuhan yang mengubahnya, melipat gandakannya, sehingga boleh menjadi berkat dan menolong saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan. Saya percaya firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan bersama, boleh terus menguatkan kita, dan percaya bahwa kehidupan kita sudah direstorasi oleh Tuhan. Hubungan kita sudah direstorasi oleh Tuhan. Self-worth kita sudah direstorasi oleh Tuhan. Dan fungsi kita, peran kita direstorasi menjadi penolong bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagi suami, bagi anak, bagi mertua, bagi orang tua, bagi siapapun itu. Bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, mereka yang memerlukan, mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah kita pun menjadi penolong, membawa orang datang kepada Yesus. Puji Tuhan, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kami, Engkau menghiburkan hati kami, memberikan janjimu kepada kami Tuhan, menyatakan kepada kami bahwa hidup kami sudah direstorasi, dikembalikan kepada kondisi semula, dikembalikan kepada fungsi yang semula, menjadi orang-orang, menjadi ladies, menjadi perempuan yang hidupnya berharga di mata Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Membawa banyak orang datang kepada Tuhan melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami. Jadikan kami penolong Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang rindu untuk datang kepada Tuhan, yang memerlukan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan ladies, mari saya undang untuk kita mendekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bagimu Tuhan.